5 pelajaran biologi yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Karena memang latar belakang kartun SpongeBob SquarePants memang menceritakan tentang hewan laut. Ditambah dengan sang pembuat kartun SpongeBob yang memiliki latar belakang pendidikan biologi dan pernah menjadi guru biologi juga. Tak heran pada beberapa episode SpongeBob kerap disisipkan dengan beberapa pengetahuan pelajaran biologi. Pelajaran biologi yang ditampilkan memang hal yang terjadi di dunia nyata dan sama dengan yang terdapat di buku atau sumber lainnya. Memang, ada pelajaran biologi apa saja yang ada di kartun SpongeBob? Selengkapnya akan dibahas pada artikel ini, guys. 1. Baik makhluk laut maupun darat masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Episode Pressure 2001 menceritakan mengenai persaingan siapa yang paling unggul antara Sandy makhluk darat dan SpongeBob, Patrick, Tuan Krabs, dan Squidward makhluk laut. Masing-masing saling klaim merekalah yang paling hebat dan terbaik. Bahkan, tak ragu mereka saling menjatuhkan dan menantang satu sama lain. Puncaknya, saat Sandy menantang SpongeBob dan kawan-kawan untuk bertahan hidup di daratan. Memang, pada awal para makhluk laut berhasil mencapai daratan. Tapi, mereka jatuh sasaran para burung. Karena, Sandy satu-satunya makhluk darat, akhirnya Sandy menolong para makhluk laut tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa masing-masing makhluk hidup sudah memiliki karakteristik dan habitatnya tersendiri. Serta, kalau sedang berada di habitat lain butuh alat bantu agar tetap bertahan hidup. 2. Siput butuh cangkang untuk bertahan hidup. Kamu pasti pernah penasaran kenapa sih hewan seperti siput harus terdapat cangkang? Pada episode Shell Shock 2009 di mana Gary sangat sedih dan marah saat harus cangkangnya harus pecah akibat ketidaksengajaan SpongeBob. Saat bagian dalam tubuh Gary terlihat sangat mengerikan saat tanpa cangkang. Ternyata, cangkang siput merupakan salah satu hal terpenting dalam hidup siput, antara lain untuk melindungi bagian dalam siput dari gangguan, seperti virus, sinar matahari dan kotoran yang menempel. Tempat istirahat siput dengan memasukkan ke dalam cangkang dan pertahanan dari gangguan seperti musuh. Tak cuma itu saja, fungsi lainnya yaitu dapat membantu siput untuk bertahan di laut, sehingga dengan cangkangnya tersebut tidak terbawa di 3. Biji tanaman, bila terkena air bisa tumbuh menjadi tanaman. Bagian akhir dari episode Home Sweet Pineapple 1999, di mana biji kerikil yang ternyata biji nanas terkena air mata SpongeBob. Lalu, dari biji tersebut akhirnya tumbuh menjadi nanas yang merupakan rumah SpongeBob. Dari sinilah menjadi bukti kalau air sangat penting untuk tumbuhnya tanaman. Karena, kalau tidak air maka mustahil tanaman bisa tumbuh subur. Peran air dalam untuk tumbuhnya tanaman, antara lain, untuk menjaga suhu tanaman dan membantu saat proses fotosintesis. Air dibutuhkan saat proses fotosintesis yaitu untuk menjaga agar tanaman tidak mudah layu. 4. Asal mulanya kupu-kupu dari cacing. Tumbuhnya Wormy tahun 2000 yang berawal dari cacing menjadi kupu-kupu memang sempat membuat warga Bikini Bottom panik. Dari episode inilah kita jadi bisa tahu kalau ternyata asal mula kupu-kupu yaitu berawal dari cacing. Untuk urutan metamorfosis kupu-kupu, terdapat 4 tahapan yaitu telur, larva ulat, pupa kepompong, dan tumbuh menjadi kupu-kupu. Karena mengalami tahapan yang berbeda-beda, membuat kupu-kupu masuk dalam kategori metamorfosis sempurna. 5. Plankton merupakan makanan ikan. Kalau tidak ada skene, plankton ketakutan saat melihat Pearl Putri Tuan Krabs yang merupakan ikan paus, mungkin. Sebagian orang atau anak-anak mungkin tidak mengetahui kalau plankton merupakan makan ikan paus. Terlebih, paus dewasa. Tak hanya plankton saja, paus dewasa juga makan larva dan ikan kecil. Adapun scene tersebut ada pada episode Unicorn Smell tahun 2010. Kelima pelajaran biologi tersebut menunjukkan bahwa kartun SpongeBob SquarePants bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mengenalkan hal-hal mengenai biologi, terutama mengenai makhluk laut.